Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, masih dalam video saya mengenai seri program Guru Belajar dan Berbagi, seri pendidikan inklusif. Kali ini saya akan membagikan video saya berkaitan dengan pembelajaran BIMTEK ini pada hari yang ke-7. Ya, tapi sebelumnya mohon Bapak Ibu semua untuk subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tentang video-video saya berikutnya. Terima kasih. Ya, kita mulai dengan masuk dulu. Kemudian pilih pendidikan inklusif. Kita masuk kelas. Nah, sebelumnya saya sudah membagikan video saya pada sampai hari ke-6 ya. Jadi kegiatan apa dilakukan oleh guru sampai dengan hari ke-6. Dan hari ini adalah hari ke-7 gitu ya. Hari ke-7. Ini dia expand. Nah, ini. Jadi dalam pembelajaran hari ke-7 ini ada dua kegiatan atau dua pembelajaran. Pertama mengenai assessment dan planning matrix, yang kedua akomodasi kurikulum. Nah, ini dia, kita mulai dengan assessment dan planning matrix. Assessment dan planning matrix ini ada assessment, konsep umumnya apa, yaitu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Konsep khususnya apa, yaitu proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik, kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Tujuannya ini mirip dengan yang lalu ya, yang sebelumnya sama. Kemudian jenis-jenis asesmen, ternyata ada 3 jenis asesmen. Pertama, asesmen akademik, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik dalam bidang akademik bagi peserta didik pada jenjang preschool. Kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada asesmen non-akademik, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Dan asesmen yang ketiga mengenai asesmen perkembangan, proses mengetahui kondisi perkembangan peserta didik yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan menggunakan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dalam akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Tujuannya ini ada sasarannya siapa, itu ya tentu saja sasarannya adalah siswa yang atau peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Ini strateginya ada 5, yaitu menetapkan jenisnya, pengembangan instrumen assessment, melaksanakan assessment, analisis data hasil assessment, case conference, ternyata ada 6, yaitu yang terakhir dokumen data assessment. Nah, kemudian ada planning matrix. Apa sih itu? Ya, mulai dari mapping, deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Tujuannya ada 3, memetakan kondisi PDBK berdasarkan asesmen. Yang kedua, analisis dampak asesmen akademik atau kekhususan. Yang ketiga, analisis strategi layanan akademik. Fungsinya ada 6, silahkan nanti dibaca di kelas masing-masing. Nanti akan saya pelajari juga lebih lanjut. Kemudian prosedur planning matrix ini ada 3 tahapan. Yang pertama, mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan atau kelainan PDBK. Setelah itu membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai dengan temuan asesmen. Yang terakhir, menuangkan temuan kondisi aktual karakteristik ABK pada tabel mapping yang telah dibuat. Jadi ada 3 tahapan. Asesmen sering didefinisikan dengan berbagai macam cara tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ada definisi yang menyatakan bahwa
Assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak. Untuk selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan bagi anak tersebut. Assessment digunakan sebagai dasar pembuatan program bagi peserta didik. Namun, sebelum pembuatan program bagi peserta didik, dituangkan terlebih dahulu dalam planning matrix untuk mengetahui baseline peserta didik. Planning matrix merupakan simpulan dari hasil assessment. Tuh ya, planning matrix adalah simpulan dari hasil assessment. Planning matrix itu adalah mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual, hambatan karakteristiknya, dampak strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Jadi ini silahkan Bapak Ibu semua download materinya supaya bisa dipelajari lebih mendalam lagi. Ya, tinggal klik unduh materi misalnya. Nih, kemudian di download. Nah kebetulan saya karena sudah mendownload, ya udahlah ini untuk contoh ya, kita save supaya kita bisa lebih mendalam lagi dan pelajari lebih lanjut. Kalau sudah ini oke, kita selesaikan, kita lanjut next topic atau mark complete kalau memang Bapak Ibu belum pernah buka ya. Aktivitas kelima yaitu akomodasi kurikulum. Menarik nih. Ini jelas kelanjutannya. Pengembangan kurikulum dalam bentuk akomodasi kurikulum merupakan program pembelajaran bagi PDBK dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan. Dikatakan sebagai sebuah kebutuhan dikarenakan pembelajaran bagi PDBK memiliki keunikan dibandingkan dengan pembelajaran dalam setting kelas peserta didik reguler. Ketika guru bagi PDBK melaksanakan pembelajaran, maka dalam praktiknya tidak cukup berpijak pada dokumen kurikulum yang disediakan secara standar nasional. Misalnya hanya melihat KI, KD, dan SKL, tetapi harus memanfaatkan hasil analisis assessment. Ini dia akomodasi kurikulumnya, mulai dari modifikasi tujuan, modifikasi materi. Ini sebaiknya dibaca, dan kalau saya simpan. Caranya gini, ya, jadi bisa dibaca-baca. Ini infografisnya sangat menarik sekali, jadi lebih memudahkan kita untuk belajar. Ini save. Oke, gitu ya caranya. Klik kanan, save. Jadi ini udah, misalnya kalau sudah disimpan. Nah, hal ini karena kan PDBK memiliki keunikan individu atau dengan kata lain PDBK di dalamnya rentan terhadap perbedaan individual ya. Oleh karena itu, guru bagi PDBK harus memiliki keterampilan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Paparan di bawah menguraikan konsep dasar yang harus dipahami guru dalam pengembangan kurikulum PDBK. Nih ada dari tokoh, kemudian pengembangan kurikulum tuh ada 4. Pertama, model kurikulum reguler penuh. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi. Ketiga, model kurikulum PPI. Dan keempat, model adaptasi. Itu ya. Pengembangan kurikulum model adaptasi dapat dikembangkan dengan cara duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Ini ada penjelasannya. Silahkan boleh langsung dibaca di sini atau di download. Karena ini infografisnya juga sangat membantu kita. Ada gambar-gambarnya, tulisannya. Jadi di sini bisa lebih mudah kita dalam mempelajarinya. Nah, ternyata selain keempat model adaptasi kurikulum di atas, terdapat 2 model adaptasi kurikulum lainnya, yaitu eskalasi dan adisi. Model eskalasi adalah upaya meningkatkan tujuan, isi, proses, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki kapasitas intelektual di atas rata-rata. Model adisi adalah upaya untuk menambah pengalaman belajar peserta didik yang berkaitan dengan tujuan, isi, proses, dan penilaian. Ini silahkan di-download materinya. Di kelas masing-masing tentu saja ya. Sebab saya tidak membagikan. Jadi silahkan download nanti kalau sudah masuk ke kelas, sudah daftar, masuk kelas, dan silahkan di-download. Sesuai dengan jadwalnya. Upayakan seperti itu. Supaya belajarnya nggak dalam 1 hari penuh. Aduh, kalau ini alhamdulillah di pelatihan BIMTEK ini terbagi langsung 7 sampai 8 hari. Jadi hari pertama kita ngapain, hari kedua, dan seterusnya. Kalau belum, kali ini klik mark complete atau next lesson. Nah, ternyata untuk hari ke-7-nya sudah selesai. Untuk pembelajaran hari ke-8-nya kita lihat besok. Kita intip sedikit ya. Hari ke-8 ternyata masih ada materi, yaitu tentang PPI, program pembelajaran individual. Ada kuisnya tuh, penilaian sistem layanan pembelajaran.
aktivitas 9 refleksi sistem layanan pembelajaran, dan nanti di ujung ada tes akhir. Apakah di hari ke-8 atau di hari berikutnya ya? Oke, silahkan. Kalau penasaran, jangan lupa subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga klik loncengnya sampai berbunyi supaya tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ingat, siswanya belajar, guru pun harus semangat lagi untuk belajar. Salam pintar, berbagi itu pintar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.